Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nana, berjumpa lagi dengan matematika ya. Yang pertama kita akan membahas materi limit fungsi aljabar. Nah, kalian mungkin pernah mendengar kata-kata limit. Nah, apa artinya limit? Apa limit itu? Yeah. Limit itu adalah mendekati. Misalkan gini, pulsa kalian atau kuota kalian misalkan sudah limitnya. Limit itu berarti apa? Mendekati ya. Nah, sekarang pengertian dari limit. Nah, misalkan kita punya fungsi y sama dengan fx atau di sini fx-nya sama dengan x plus 2. Jika x mendekati 2, berapa nilai x? Ingat di sini ada kata-kata mendekati. Mendekati itu berarti tidak sama dengan 2, tapi mendekati lah. Pendekatannya itu bisa dari arah kiri, berarti ini dari arah kiri, bisa juga dari arah kanan, berarti yang mendekati angka 2. Nah, kalau kita ambil misalkan di sebelah kirinya 1,999, kita masukkan di sini 1,99 ditambah 2 berarti 3,99 dan seterusnya di sini. Yang dari arah kanan berarti ya lebih besar 2,01. Berarti 2,01 ditambah 2 berarti 4,01 dan seterusnya yang ke kanan sana. Nah, jadi di sini kita lihat kalau ini nilainya x plus 2, kalau didekati dari arah kiri nilainya itu 3,8, 3,9, 3,99, 3,9999 dan seterusnya. Di sini 3,999 dan seterusnya. Kalau dari arah kanan itu 4,01, 4,09, 4,1 dan seterusnya. Di sini bisa juga misalkan 2,00001 berarti hasilnya nanti 4,00001 dan seterusnya. Nah, tadi didekati dari arah kiri itu 3,9999, dari arah kanan itu 4,00001. Lah, itu mendekati angka berapa? Ya, jadi mendekati angka 4. Jadi ini kalau kita tuliskan limit x plus 2 untuk x mendekati 2 nilainya itu adalah 4. Nah, artinya di sini ya untuk x mendekati 2, fx-nya itu mendekati 4. Ingat mendekati ya, bukan sama dengan, tapi di sini pendekatan. Nah, makanya tadi kan bisa kita dekati dari arah kiri dan arah kanan, makanya ada pengertian limit kiri dan limit kanan. Nah, limit kiri itu apa? Limit kiri di sini harga pendekatan dari arah kiri, dituliskan limit di sini fx untuk x-nya itu mendekati a, dikasih strip di atasnya ya. Ini berarti a didekati dari arah kiri. Kalau kanan berarti di sini bedanya ini a plus. Nah, kalau kita gambarkan itu begini. Jadi ini A di sini didekati dari arah kiri dan juga didekati dari arah kanan. Nah, kalau didekati dari arah kiri dan dari arah kanan itu kok mendekati angka yang sama, berarti limitnya itu mempunyai nilai seperti yang atas tadi. Nah, jadi pengertiannya ya, jadi kalau kita punya limit fx untuk x mendekati a itu sama dengan L. Jadi inilah nilai dari limit tadi. Nah, sekarang kita bahas yang pertama adalah limit fungsi fx untuk x mendekati a. Nah, nanti ada dua bentuk. Kalau kita masukkan itu nanti ini tidak sama dengan 0/0. Jadi kalau kita masukkan angka a di sini, kita masukkan di fx, kok nilainya tidak sama dengan per 0, maka nilai limitnya itu adalah nilai hasil substitusi x sama dengan a tadi ke fx, yaitu nilainya adalah fa. Ingat, kalau nilainya kamu masukkan itu tidak 0/0, berarti ya sudah itu nilainya. Nah, contohnya, oh ya, biasanya hasilnya apa saja? Biasanya hasilnya. Jadi hasilnya bisa berapa saja? Ya, kalau misalkan di situ saya ambil equation-nya, pecahan ya. Nah, misalkan angkanya itu berapa per berapa, ya sudah, misalkan A di sini P, berarti ya sudah A per P. Bisa juga nanti nilainya itu misalkan berapa. Kalau misalkan hasilnya itu adalah 0 per angka, 0 per A, di sini A-nya itu berapapun ya, 0 dibagi angka, itu hasilnya berapa? Hasilnya itu adalah
0. Bisa juga nanti itu hasilnya adalah dibalik sekarang. Angka misalkan A dibagi dengan 0. A dibagi dengan 0. Kalau A dibagi 0 itu sama dengan apa? Ya, sebenarnya itu hasilnya itu adalah tak terdefinisi, tak terdefinisi. Tapi karena itu sudah kesalahan yang sudah dipakai terus-menerus, sebenarnya itu kesalah. Kadang itu dituliskan itu adalah tak hingga, dituliskan tak hingga, tapi sebenarnya itu adalah salah. Hasilnya bukan tak hingga, harusnya salah ya, bukan tak hingga. Bukan tak hingga. Ingat, sebenarnya tak terdefinisi itu bukan tak hingga dilambangkannya, tapi karena itu kesalahannya itu sudah dilakukan terus-menerus, kadang dituliskan seperti ini. Sebenarnya itu salah. Kalau menurut matematika itu salah ya. Nah, jadi ingat, nanti kalau kalian masukkan limit X mendekati A, masukkan kok hasilnya A per B, berarti sudah itu hasilnya. 0 per angka, ya sudah jawabannya adalah 0. Atau misalkan angka per 0, ya itu hasilnya adalah tak terdefinisi. Di sini sebenarnya bukan, tapi ini sudah dipakai terus-menerus. Kita tuliskan tak hingga. Contoh, nah, misalkan nilai dari limit 3x plus 1 untuk X mendekati 2. Nah, sekarang kita masukkan di sini angkanya. Nah, X-nya diganti berapa? X-nya diganti 2. Berarti ya 3 kali 2. Kita masukkan. 3 berarti dikalikan 2 ditambah dengan 1. 3 kali 2, 6. 6 ditambah 1 berarti hasilnya adalah 7. Ya sudah, itu hasilnya sudah angka. Berarti selesai. Jawabannya adalah 7. Nah, nanti dan seterusnya contohnya ya. Nah, sekarang bentuk yang kedua. Kalau nanti kalian masukkan kok 0 per 0, itu tidak boleh. Itu namanya bentuk tak hingga. Bukan, maaf ya. Namanya bukan bentuk tak hingga, tapi bentuk tak tentu. Nah, ini adalah bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu namanya. Bentuk tak tentu, tak tentu. Tak tentu nanti macam-macam. Yang kita bahas pertama kali adalah 0 per 0. Jadi ini saya tandai dulu ya, namanya itu adalah bentuk tak tentu. Namanya bentuk tak tentu. Nah, yang pertama kita bahas adalah 0 per 0. Jadi kalau nanti kalian masukkan seperti yang contoh 01 tadi ya, kalian masukkan ke 0 per 0 itu tidak boleh. Nah, nanti caranya itu harus diapakan? Caranya nanti harus dijalankan. Namanya itu dijalankan. Dijalankan ya. Nah, dijalankannya bagaimana maksudnya? Nah, nanti ada dua ya. Yang pertama dengan memfaktorkan, yang kedua dengan dikalikan sekawan. Kalau ada kata-kata memfaktorkan berarti nanti bentuknya adalah bentuk persamaan, bisa kuadrat, bisa pangkat 3 dan seterusnya. Nah, jadi nanti caranya sama, masukkan dulu apakah hasilnya 0 per 0 atau tidak. Contohnya di sini. Nilai dari limit. Nah, ini X kuadrat min 25 dibagi X kuadrat min 2X min 15. Nah, coba kita masukkan angkanya. X-nya diganti 5, 5 kuadrat 25, 25 dikurangi 25, 0 ya. Ini 5 kuadrat 25, 25 dikurangi 10, 15, 15 dikurangi 15, 0. Berarti di sini 0 per 0. 0 per 0 ingat itu tidak boleh, berarti harus dijalankan. Karena di sini bentuknya adalah kuadrat, berarti kita faktorkan X kuadrat min 25. Jadi waktu kelas berapa? Kelas 1 ya, materi ini ya. X kuadrat min 25 berarti faktornya X min 5 dikalikan dengan X plus 5. Nah, faktornya itu. Terus X kuadrat min 2X min 15 berarti X 15 itu faktornya 3 sama 5 dijumlahkan min 2. Berarti min 5 sama ditambah 2. Maaf, 23 ya. Jadi kalau min 3 ditambah 3 itu min 2. Kalau dikalikan berarti min 5 kali 3 itu min 15 ya. Di sini ada yang sama, X min 5, X min 5 kita sederhanakan atau kita bagi, berarti kita coret ya. Nah, berarti tinggal apa hasilnya? Di sini tinggal X ditambah 5, yang bawah tinggal
X ditambah 3. X ditambah 3. Nah, sudah, sekarang kita masukkan. X-nya diganti berapa? Diganti 5. Berarti 5 ditambah 5. Yang bawah 5 ditambah 3. 5 ditambah 3. Jadi yang atas berapa? Ya, 10. Yang bawah 8. Nah, sekarang kita sederhanakan, dibagi 2, berarti 5/4. Ya, sudah selesai. Jadi ingat ya, kalau nanti kalian ketemu untuk masukkan kok 0/0 itu tidak boleh. Berarti kalau bentuknya pangkat-pangkat seperti ini, kita tinggal faktorkan terus kita bagi atau kita coret. Nah, ketemu disitulah hasilnya. Nah, ini baru bentuk yang pertama ya. Maksudnya bentuk tak tentu 0/0 tadi dengan memfaktorkan. Nah, berikutnya nanti kita akan bahas yang mengalihkan sekawannya. Berarti bentuknya adalah bentuk akar ya. Nah, nanti untuk bahan diskusinya bisa kalian kerjakan soal berikut ini. Di sini ada soalnya, ada 3. 1, 2, 3. Nah, nanti sama caranya. Cara pertama, masukkan dulu angkanya. Di sini masukkan angkanya, tinggal hasilnya 0/0 enggak. Kalau tidak berarti sudah itu jawabannya. Kalau iya berarti tinggal kalian jalankan. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini. Besok kita lanjutkan dengan mengalihkan sekawan yang 0/0 ya. Jadi bentuk tak tentu dengan mengalihkan sekawan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.